Terkuak, janda cantik CEO kaya mencari bantuan tukang sanyo. Kisah menyentuh di balik kemewahan. Pagi itu, sinar matahari masuk ke dalam rumah Megah Renata, seorang janda cantik dan CEO sukses yang menjalani hidup dalam kemewahan. Namun, di dalam hati, ia merasa kosong. Hari-harinya diisi dengan kesibukan bisnis dan rapat, tetapi tak ada kehangatan yang bisa mengisi kekosongan yang dirasakannya. Kembali ke rutinitas, Renata mencoba memperbaiki alat rumah tangga yang rusak, tetapi usahanya gagal. Akhirnya, ia memanggil Joko, tukang sanyo dari desa. Saat Joko datang, Renata tak hanya melihat seorang tukang, tetapi juga cermin dari kehidupan yang pernah ia jalani. Percakapan mereka mengalir tanpa jeda. Joko bercerita tentang kerja kerasnya dari pagi hingga malam demi keluarganya, matanya berbinar saat mengingat anak-anaknya. "Aku ingin mereka punya kehidupan lebih baik, Bu," katanya tulus. Renata tercekat mendengar kata-kata itu, seolah terhubung dengan kenangan masa lalu yang penuh perjuangan. Di balik senyum mereka, ada luka yang sama, kesedihan yang disembunyikan di balik kehidupan glamor. "Joko, kamu harus datang ke acara komunitas di desa." Rasanya seru. Semua berkumpul, ajak Joko dengan antusias. Sebuah rasa gugup menyelimuti Renata. Ia teringat perbedaan mencolok antara kehidupannya yang mewah dan kesederhanaan desa. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan, dan ia sepakat untuk datang. Ketika Renata tiba di desa Joko, suara tawa anak-anak dan aroma makanan tradisional langsung menyambutnya. Suasana hangat serta penuh cinta membuatnya terpesona. Ia mengingat saat-saat bahagia ketika seluruh keluarganya berkumpul merayakan hari raya. Kehangatan yang Renata rasakan di desa itu membawa kembali kenangan indah. Menatap Joko yang berinteraksi dengan keluarganya, jantungnya bergetar mendengar cerita bagaimana mereka saling mendukung. Renata mulai mempertanyakan kehidupan yang dijalaninya. Apa arti kesuksesan jika ia hanya berjuang sendirian? Ketika Joko bercerita tentang harapannya akan masa depan anak-anaknya, air mata mulai menggenang di matanya. Keterhubungan antara mereka semakin dalam, dan Renata merasa ada panggilan untuk mengubah hidupnya. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi, agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi lain layar. Sekarang mari kita lanjutkan, waktu berlalu tanpa terasa, dan Renata berdiri di persimpangan. Memikirkan kembali tujuan hidup dan tempat yang layak untuk berbagi keberhasilan. Saat Joko bertanya tentang kebahagiaan, ujung-ujung lidahnya membeku. Dia merasa terjebak di antara dunia baru dan kenangan masa lalu yang menghantuinya. Apakah hidup sebatang kara dan penuh kemewahan ini layak ditransformasi menjadi kesederhanaan yang lebih berarti? Di titik ini, ketidakpastian menebar. Bagaimana jika jawaban yang ia cari akan mengubah hidupnya selamanya? Pertanyaannya menggantung di udara, menunggu jawaban pasti. Renata melangkah pelan di tengah kerumunan acara komunitas di desa. Sensasi hangat yang dialaminya terus mengalir. Setiap tawa anak-anak dan senyum orang tua membangkitkan sesuatu yang lama terpendam di hatinya. Ia merasa semakin dekat dengan mereka-mereka yang hidup dalam kesederhanaan, tetapi penuh dengan cinta. Saat suasana semakin akrab, sebuah perasaan aneh menyelimuti pikirannya. Apakah dia sudah kehilangan bagian dari dirinya yang seharusnya hidup untuk berbagi? Joko datang mendekat. "Bu Renata, mau minum kopi?" tawarnya sambil mengulurkan gelas kecil. Renata menerima dengan tangan bergetar, merasakan hangatnya kopi yang menembus dingin malam. Membuatnya teringat akan hangatnya kebersamaan yang hilang. Ia tersenyum, tetapi ada kesedihan di balik senyumnya. "Di sini, semua saling mendukung, Bu. Kita berbagi apa yang kita punya," ujar Joko, menatapnya penuh harap. "Sekedar kuliah di desa ini bisa jadi mimpi bagi anak-anakku." Kalimat itu membuat jantung Renata berdegup kencang. Ia teringat betapa keras ia berjuang untuk mencapai posisinya saat ini, tetapi di mana kebahagiaannya, Renata memandangi wajah-wajah penuh harapan yang mengelilinginya. Keluarga Joko tampak bahagia, walaupun di tengah ketidakcukupan. Dia bertanya-tanya dalam hati, apa arti dari semua harta dan status ini? Jantungnya berdenyut lebih cepat saat ia melihat anak-anak bermain. Apakah mereka tidak layak mendapatkan mimpi yang lebih baik? Sama seperti Joko, fajar mulai menyingsing dan pemandangan desa mulai terlihat jelas.
Renata melangkah ke sebuah rumah kecil yang terbuat dari kayu, tempat Joko dan keluarganya tinggal. Ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. "Joko, bolehkah aku melihat lebih dekat?" tanyanya, suaranya bergetar. Joko mengangguk dengan senyum saat melangkah masuk. Renata merasakan suasana hangat. Dinding sederhana dihiasi foto-foto keluarga saat-saat bahagia mereka, tawa, dan cinta. Ia mencium aroma masakan ibu Joko, dan tiba-tiba air mata menggenang di matanya. Kebahagiaan sederhana ini, begitu jauh dari kehidupannya yang glamor. Apa sebenarnya yang hilang? "Bu, terima kasih sudah datang. Kehadiranmu membawa semangat baru bagi kami," kata Joko mendekat. Dia merentangkan kedua tangannya, seolah ingin menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Renata untuk keluarganya. Bak sebuah pelukan yang hangat. Renata merasa ada sesuatu yang lahir dalam dirinya, sebuah harapan untuk memberikan lebih dari sekadar kenangan. Namun, saat ia memandang Joko dan keluarganya, satu hal masih mengganggu pikirannya. "Tapi, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu mereka?" pikirnya. Dia tahu hidup di dunia yang berbeda membuat niat baiknya terasa mustahil. Kembali ke kehidupan yang sepi, seolah menjadi penghalang untuk terhubung dengan yang lain. Satu keputusan besar membayangi, siapakah dia sebenarnya di antara dua dunia yang berbeda? Saat hari beranjak siang, Renata berdiri di tengah ladang hijau, merasakan aroma tanah basah setelah hujan. Membawa memori baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, dia merasa setiap desah angin membisikkan harapan. "Aku harus menemukan jawabannya," gumamnya, menatap masa depan yang samar. Apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Rasa khawatir dan bersemangat bersatu dalam pikirannya. Tujuan yang semula terasa jauh kini mulai tampak di ujung jalan. Apakah ia akan kembali ke kehidupannya yang biasa? Atau berani mengambil langkah untuk sesuatu yang lebih berarti? Saat pertanyaan itu menggantung, sebuah suara dari belakangnya memecah keheningan. "Renata, kamu akan kembali lagi, kan?" Pertanyaan itu membuatnya tertegun. Hanya satu hal yang terlintas di pikirannya. Dunia mana yang akan kupilih? Renata menoleh, melihat wajah Joko yang penuh harapan. Senyumnya manis, tetapi ada kesedihan yang tersirat dalam tatapannya. "Kamu menjadi bagian dari kami," lanjut Joko, "satu langkah kecil dari seorang yang besar bisa mengubah banyak hidup." Kata-kata itu menguatkan, tetapi juga menambah beban di hatinya. Dia merasa terjebak dalam dua dunia, dan harus membuat pilihan. Di dalam hatinya, ada suara yang berbisik, apa yang salah dengan memilih kehidupan yang lebih sederhana? Namun, satu langkah ke belakang menuntutnya untuk mempertimbangkan semua hal, mulai dari prestasi hingga harapannya yang terpendam. Bisa jadi, di desa inilah, di antara senyum wajah yang tulus dan harapan yang tulus, dia akhirnya menemukan jati dirinya. Dia berpikir, bagaimana berubah dari dalam? Bagaimana memberikan dampak tanpa harus kehilangan diri sendiri? Misi pertamanya dalam hati adalah memikirkan cara membantu pendidikan anak-anak di desa ini. Bukannya menyumbang uang, tetapi bagaimana memberikan akses terhadap ilmu yang bisa merubah segalanya. "Nanti kita bisa bikin kelas-kelas kecil untuk anak-anak," gumamnya kepada dirinya sendiri. Suara Joko membangunkan mimpinya. "Kita bisa mengundang para relawan. Banyak di luar sana yang ingin membantu." "Kelas?" tanya Joko, mendekat kembali. "Seperti apa?" "Ya, pelajaran matematika, sains, atau bahasa. Aku bisa mengajar atau mencari yang lain yang bisa," ujarnya bersemangat. Mimpi kecil itu terasa besar dan membara dalam benaknya. Namun, saat Joko memandangnya, ketidakpastian tergores di wajahnya. "Menarik, Bu. Tapi kita butuh banyak dana," katanya pelan. Renata merasakan gelombang ketegangan melandas hatinya. Kemewahan yang selama ini dikejarnya, kini seolah menjelma menjadi halangan. Di saat itu, semua materi seperti membelenggu langkahnya. Tafsiran realitasnya berubah total di hadapan harapan-harapan yang tulus. "Aku harus melakukan sesuatu," bisiknya, berkeliling rumah sederhana itu. Di dinding-dinding rumah, ia melihat visualisasi cinta yang tulus. Tanpa disengaja, matanya bertemu dengan dua anak kecil yang sedang bermain di halaman. Mereka berbagi mainan sederhana, sebuah boneka lusuh dan bola anyaman. Keceriaan mereka begitu murni. Renata merasa tergerak, dan nuansa harapan mulai mengisi dadanya. Menyusuri halaman, Renata kembali teringat masa kecilnya, saat bermain di taman di rumah bawah naungan pohon mangga milik neneknya. Tawa dan kebahagiaan sederhana itu terasa jauh dari kehidupannya yang sekarang. Dia menyadari, ketulusan dalam kebersamaan adalah hal yang berharga.
Bu, kamu benar-benar mau membantu kami? Renata langsung menoleh pada Joko. Sangat mau, jawabnya bulat. Sebuah janji mulai tumbuh. Meski semua terasa berisiko, rasa tanggung jawab dan harapan itu lebih kuat. Kembali ke kehidupannya yang glamour tentu tidak akan pernah memuaskan jiwanya lagi. Berdasarkan sepakat untuk merencanakan kelas pertama, Renata dan Joko mulai mendiskusikan langkah-langkahnya. Semua terbayang semarak. Ide-ide kreatif muncul. Semakin dalam percakapan, semakin kuat ikatan di antara mereka. Namun, di saat kegembiraan itu, kegalauan kembali datang. Joko, jika ini berhasil, apakah aku akan bisa tinggal di sini? Apakah kita akan bisa terus melakukannya? Senyum Joko berubah samar. Bu, tidak ada yang bisa memastikan. Hidup ini tak terduga. Tapi, satu hal pasti, kita semua berharap. Perkataan itu seperti mantra. Harapan dan ketidakpastian berbaur, menjadi satu. Semua terasa lebih hidup dan berarti saat mereka berbagi mimpi. Namun, saat Renata berbalik untuk mengawasi desa, sebuah keraguan terus menghantuinya. Apakah semua ini cukup? Saat matahari mulai tenggelam, Renata merasakan jantungnya berdebar kian cepat. Menghadapi tekad di depan matanya, dan saat dia berpijak di jalan hidup yang baru, satu hal mengganggu pikirannya. Apakah hatinya akan kuat menjalani perubahan ini? Kekhawatiran kian mendalam saat dia melangkah lebih jauh, mengingat hidupnya yang terdahulu. Apakah jalan baru ini benar-benar akan membawanya pulang? Saat sundul malam menjelang, suara dari belakangnya menggemakan harap. Renata, apakah itu semua akan membawa perubahan? Di tengah keraguan menggantung, Renata tersenyum, aku tidak bisa tahu, tapi aku akan coba. Sinar pagi menembus celah-celah daun, menciptakan permainan cahaya yang indah di halaman rumah sederhana Renata. Udara segar pagi itu terasa seperti semangat baru, menandai awal dari perjalanan yang mungkin mengubah hidupnya selamanya. Dia berdiri di ambang pintu, meresapi suasana, ketika suara riang anak-anak mulai memenuhi telinganya. Hati Renata bergetar, setiap tawa anak-anak itu membawa kembali kenangan masa kecilnya, saat hidup terasa lebih ringan. Hari itu, dia bertekad untuk memulai rencana kecil yang telah mereka sepakati. Menghadapi dunia baru di hadapannya, Renata merasa bersemangat dan sekaligus cemas. Joko, bagaimana kalau kita mulai hari ini? Tanyanya, berusaha menyusun kalimat dengan nada optimis. Ya, kita perlu mempersiapkan banyak hal, jawab Joko. Pengamatannya selalu setia. Mari kita ajak anak-anak berkumpul. Katakan pada mereka tentang kelas ini. Tepat saat itu, dua anak kecil berlari menuju mereka dengan wajah penuh tanya. Kak, ada apa? Kami mau ikut. Seru salah satu dari mereka, menghentikan percakapan. Renata tersenyum, senyum yang tulus. Kita akan membuat kelas belajar. Kalian mau belajar tentang matematika, sains, dan bahasa? Mata mereka berbinar, seolah mendengar tawaran terindah. Iya. Kami mau. Apa yang perlu kami bawa? Tanya bocah kecil yang berbaju kumal itu. Jawaban penuh antusias. Joko menahan tawa melihat semangat mereka. Tidak perlu bawa apa-apa. Yang penting semangat ya. Dengan itu, hari-hari mereka berlalu dalam persiapan. Renata mulai merancang kurikulum. Dia ingin mengajarkan pelajaran yang menyenangkan, jauh dari kesan menakutkan dari sekolah. Di ruang tamu rumah, di tengah-tengah tumpukan buku, dia teringat betapa pentingnya pendidikan yang layak. Seminggu berlalu tanpa terasa, dan kelas pertama mereka akhirnya tiba. Renata duduk di bawah sebatang pohon besar, dikelilingi oleh 10 anak, yang menatapnya dengan penuh harap dan rasa ingin tahu. Dia mengatur napas, mencoba mengingat semua pelajaran yang telah dia rencanakan. Selamat datang di kelas belajar. Sambutnya dengan suara ceria. Dia menyaksikan anak-anak membalasnya dengan tepuk tangan riuh. Membuatnya merasa seolah-olah ia telah menyentuh sesuatu yang berharga dalam hidup mereka. Namun, tak lama setelah itu, keraguan kembali menyelinap ke dalam hati Renata. Apakah aku cukup baik untuk melakukan ini? Mampukah aku memberikan harapan mereka? Kelas dibuka dengan belajar menyanyi lagu sederhana, dan dari sana segalanya mengalir. Dia dengan cepat menyadari bahwa anak-anak sangat antusias mengikuti setiap pelajaran. Canda tawa memenuhi suasana. Sore itu, saat mereka istirahat, Renata merasakan keajaiban mendidik menembus jiwa. Banyak sekali momen kecil yang membuat hatinya bergetar. Seperti saat seorang anak membaca dengan percaya diri atau saat mereka berpikir keras menyelesaikan soal sederhana.
Setiap senyum yang terbentuk di wajah mereka membuat Renata merasakan harapan baru, harapan yang mengubahnya. Dia tidak perlu kembali ke kehidupan yang ia tinggalkan, karena kebahagiaan kini di sini, di sekeliling anak-anak ini. Namun, di balik semua keceriaan itu, ada satu hal yang terus menghantuinya. Jika ini semua berjalan baik, bagaimana jika sewaktu-waktu aku harus pergi? Apakah mereka akan tetap ingat? Matahari mulai surut, dan saat kelas berakhir, anak-anak mengumpulkannya, berdecak kagum. "Bu, kita mau lagi," teriak salah satu dari mereka. Renata tersenyum, tetapi di dalamnya, ada kekosongan yang semakin terasa. Semua ini memberi makna baru, tetapi tetap saja, dia merindukan jaminan. Malamnya, saat duduk di teras, Renata berusaha menenangkan pikirannya. Ketika melihat bintang-bintang di langit, hatinya bertanya, apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Suara angin malam menjawab pelan. Seperti sebuah bisikan lembut yang menuntut kejelasan, dia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Hari-hari ke depan akan penuh dengan tantangan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak ingin berhenti. Namun, pada saat itu, satu pertanyaan melintas, apakah ini akan cukup untuk mengubah hidup mereka dan hidupku? Dengan pertanyaan menggantung itu, Renata memutuskan untuk terus melangkah, meski ketidakpastian menghantuinya. Ada desakan untuk mencari jalan keluar dari kabut ketidakpastian ini, untuk memastikan ia tidak hanya satu langkah di depan, tetapi mampu memberi mereka masa depan yang jelas. Hari-hari berikutnya mengalir lancar bagaikan arus sungai. Kelas Renata menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak di desa. Mereka datang dengan semangat yang tak surut, senyum lebar menghiasi wajah-wajah kecil yang penuh harapan. Untuk Renata, melihat mereka belajar tidak hanya memuaskan rasa penasarannya, tetapi juga memberi kekuatan baru di dalam hatinya. Di tengah tawa dan keceriaan, Renata tak sadar bahwa dia mulai mengubah cara pikir anak-anak. Mereka tidak lagi menganggap belajar sebagai beban, tetapi sebagai sebuah petualangan. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan cerdas dan kemauan untuk belajar melampaui apa yang diajarkan. Betapa menawannya melihat mata mereka bersinar ketika mereka menyelesaikan soal matematika atau memahami konsep sains sederhana. Namun bayang-bayang ketidakpastian masih menghantuinya. Ketika anak-anak pulang setelah kelas, Renata seringkali terjebak dalam pikirannya sendiri. Dia mulai membayangkan kemungkinan masa depannya yang berkelanjutan dengan mereka. Kalau aku harus pergi, bagaimana mereka bisa melanjutkan? Suatu sore, saat kegiatan kelas usai, seorang anak bernama Dika, yang paling menonjol dengan kepintarannya, mendekatinya. "Bu Renata, kita bisa belajar lebih banyak tentang bintang, kan?" Tanyanya dengan suara penuh semangat. Yang membuat jantung Renata berdegup kencang. "Berani sekali kamu, Dika. Kenapa kamu ingin tahu tentang bintang?" Jawab Renata, berusaha menyembunyikan keraguan di dalam hatinya. Dika menjawab, "Karena banyak bintang, Bu. Dan aku ingin tahu bagaimana kita bisa menjangkau mereka." Renata terdiam. Momen sejenak itu mengajaknya berpikir. Bintang-bintang itu adalah simbol dari impian peluang yang jauh, tetapi selalu ada untuk diraih. Mengapa dia tidak dapat menyampaikan kepada mereka bahwa pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu-pintu itu? Mengapa dia tidak berbagi bahwa mereka bisa meraih bintang-bintang yang mereka impikan? Bermula dari keinginannya untuk memberikan lebih pada anak-anak, Renata mulai mengubah metode pengajarannya. Dia memutuskan untuk tidak hanya fokus pada pelajaran yang ada, tetapi juga menginspirasi mereka dengan kisah-kisah tokoh hebat dari berbagai latar belakang yang mencapai impian mereka. Dia ingin mengajarkan bukan hanya ilmu pengetahuan, tetapi juga pengharapan dan ketekunan. Hari-hari selanjutnya, cerita-cerita tokoh itu dituturkan di depan anak-anak. Setiap kali Renata menyelesaikan satu cerita, dia bisa melihat mata mereka berbinar, seolah-olah dunia baru terbuka di depan mereka. Namun, masih ada rasa gelisah yang menggoda pikiran Renata. Apakah aku bisa cukup kuat untuk melanjutkan ini? Dia berusaha menepis ketakutan itu, tetapi ada saat-saat rasa lelah dan cemas menyerang. Apa yang akan terjadi jika semua ini berakhir? Beberapa anak mulai memberikan tunjukan performa luar biasa dalam belajar. Dika bahkan menunjukkan keberanian luar biasa saat mencoba berbicara di depan teman-temannya, hanya untuk meminta pendapat mereka tentang bintang. Melihat bakat dan keberanian Dika, Renata merasakan harapan baru. Hidup mereka di desa tersebut, dengan segala keterbatasan, nyatanya memberikan semangat juang yang tak terbersihkan. Renata menyadari, mereka semua adalah pejuang kecil yang berusaha meraih sesuatu yang lebih besar. Dengan itu, terbayang di benak Renata satu pertanyaan yang terus bertumbuh. Jika aku tidak bisa selamanya di sini,
Aku harus menyimpan semua kekuatan dan keyakinan ini di dalam diri mereka, pikirnya. Agar mereka bisa terus berharap, dan mewujudkan mimpi mereka sendiri. Dan ketika malam hari menjelang, bintang-bintang di langit mulai berkelip. Renata tahu, perjalanannya baru dimulai. Dia ingin anak-anak ini tidak hanya belajar, tetapi juga memahami betapa berharga diri mereka. Dalam semangat yang baru ditemukan, dia mempersiapkan segala sesuatunya agar kelas tetap hidup dan tidak akan berhenti. Meski dia tidak ada malam itu, saat menatap bintang yang bersinar, Renata berpikir tentang langkah selanjutnya. Apa yang bahkan lebih berharga untuk mereka ambil dan capai? Dia merasakan harapan membara, tetapi dengan pertanyaan di kepala, siapa yang bisa membantu mewujudkan semua ini? Ketika pagi datang, Renata terbangun dengan semangat baru menyala di dalam hatinya. Rencananya untuk kelas hari ini sudah tersusun rapi. Dia memutuskan untuk memperkenalkan anak-anak kepada konsep kerja tim. Dia ingin mereka merasakan bahwa dengan bersama-sama, mereka bisa meraih lebih banyak. Setelah sarapan, Renata berjalan menuju sekolah dengan langkah pasti. Di perjalanan, dia melihat beberapa anak bermain di lapangan. Sorak-sorai dan tawa mereka memenuhi udara pagi. Melihat mereka berinteraksi membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Hari ini akan menjadi momen penting. Sesampainya di kelas, Renata melihat mereka sudah menunggu dengan antusias. Dika, yang duduk di depan, langsung melambaikan tangan sambil tersenyum lebar. Bu Renata, kita bisa mulai sekarang, kan? Serunya. Renata tersenyum kembali, merasa bangga melihat semangat anak-anak. Usai memberi salam, dia langsung menjelaskan materi tentang kerjasama. Hari ini, kita akan belajar tentang pentingnya bekerja sama dalam sebuah tim, katanya. Dia memulai dengan membagikan tugas kecil kepada setiap kelompok berdasarkan minat mereka. Di tengah pembelajaran, Dika mengusulkan sebuah ide. Bagaimana kalau setiap kelompok membuat poster tentang bintang yang kita suka? Kita bisa saling membantu dan berbagi informasi. Semua anak mengangguk antusias. Rasa percaya diri melihat ide Dika memberikan dorongan bagi Renata. Dia tahu, mereka akan berkolaborasi dengan baik. Sejam berlalu, dan suasana kelas terasa hidup. Mereka tertawa, berdiskusi, dan berbagi ide. Aplikasi nyata dari kerjasama mulai terlihat. Satu persatu, poster-poster tentang bintang mulai menghiasi dinding, dan anak-anak menjelaskan setiap gambar dengan semangat. Namun, di sudut pikirannya, Renata tak bisa sepenuhnya melupakan rasa khawatir. Dia mencuri pandang ke arah jendela kelas, memikirkan masa depan. Bisikan kecil di hatinya berkata, bagaimana jika mereka tidak memiliki cukup dukungan ketika aku pergi? Dia merasakan beban tanggung jawab itu makin berat. Ketika bel berbunyi menandakan akhir pelajaran, Dika meminta izin untuk berbicara. Bu Renata, kita mau bikin acara kecil untuk menunjukkan poster-poster ini kepada orang tua kita. Kita bisa ajak mereka untuk datang. Renata merasa tersentuh. Ide itu brilian dan dapat mempererat hubungan antara anak-anak dan orang tua. Dalam hati, dia berpikir, ini bisa menjadi langkah penting untuk menunjukkan kepada mereka apa yang mereka bisa capai. Dia mengangguk memberikan persetujuan, dan suara para anak-anak berteriak gembira menggema di ruangan. Malam itu, saat anak-anak pulang, Renata merenung di atas meja kelas yang bersih. Semua poster yang digantung itu membawa harapan baru. Matanya tertuju pada bintang-bintang yang mulai muncul satu persatu di langit malam. Dia membayangkan bagaimana jika semua impian mereka bisa terwujud. Semangat dan kerja keras pasti akan memberi hasil. Selama beberapa hari ke depan, mereka bersiap-siap untuk acara tersebut. Setiap anak berkontribusi, saling mendukung, menjalin persahabatan yang lebih erat. Renata bisa melihat bagaimana semangat mereka tumbuh dan wujud positif dari kerjasama yang diajarkan. Namun, bayang-bayang ketidakpastian menghantuinya lagi. Dia sadar, upacara kecil yang sudah disiapkan tidak hanya tentang poster, tetapi juga tentang harapan yang akan dilanjutkan. Renata mulai merasa seperti pelindung bagi semua impian mereka. Di malam sebelum acara, saat seluruh desa bersiap, ada keraguan yang mengganjal di hatinya. Apakah apa yang aku lakukan cukup? Apakah mereka akan bisa terus berjuang setelah aku tidak ada? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, seolah menjawab keraguannya. Dika muncul di tempatnya. Dengan tatapan serius, dia berkata, Bu Renata, apapun yang terjadi, kami akan terus berusaha. Kami sudah belajar dari Anda. Kata-kata itu menggema di hati Renata, memberi secercah harapan di tengah kecemasan. Dengan tekad yang baru, Renata menatap bintang-bintang, lalu memutuskan ingin memberi yang terbaik dalam acara besok. Namun, di tengah persiapan itu,
dia merasakan ketegangan yang tak terelakkan. Sesuatu yang besar akan terjadi. Namun apa itu? Dalam keraguannya, dia tahu ada sesuatu yang lebih dalam menanti. Rasa penasaran itu harus terjawab. Pagi yang dinanti akhirnya tiba, dan Renata terbangun dengan perasaan campur aduk. Keceriaan anak-anak saat menyambut acara pameran poster tentang bintang-bintang masih terbayang jelas di benaknya. Namun, rasa cemas itu terus menyertai langkahnya, seperti bayangan yang tak pernah memudar. Sesampainya di sekolah, suasana sudah terasa berbeda. Anaknya, Dika, dan teman-temannya mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Wajah-wajah polos itu dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, seolah-olah hari ini adalah sebuah perayaan. Renata merasakan getaran semangat dari mereka. Namun, di dalam hati, dia masih bertanya-tanya apakah semua persiapannya sudah cukup. Ketika bel berbunyi, semua anak berbaris mengantri. Dika berdiri di depan, tak sabar ingin menunjukkan karya mereka. "Bu Renata, kita siap memulai," serunya penuh semangat. Renata tersenyum, tetapi hatinya berdebar lebih cepat. Acara dimulai dengan Dika mengaungkan suara, "Selamat datang di pameran bintang." Suara mereka memenuhi ruang kelas, membawa nuansa hangat dan ceria. Mereka satu persatu menjelaskan poster-poster yang mereka buat. Setiap anak menggambarkan bintang favorit mereka dengan penuh semangat. Ada yang bercerita tentang bintang yang paling terang, ada yang menjelaskan perjalanan bintang di langit. Mendengarkan penjelasan mereka, Renata merasa haru. Begitu penuh akan pengetahuan dan kebanggaan, mereka adalah cermin dari apa yang telah dia ajarkan. Namun, saat sorotan beralih ke Dika, Renata merasakan kegelisahan lagi. Dika melangkah maju, memegang mikrofon kecil, dan mulai berbicara. "Bu Renata, terima kasih telah mengajarkan kami tentang kerjasama. Poster-poster ini adalah hasil usaha kita bersama." Tangan Dika terangkat, menunjuk pada poster yang menggambarkan berbagai jenis bintang dengan penuh warna. Semua anak bertepuk tangan dengan riuh, namun di balik semua keceriaan itu, Renata merasakan ada sesuatu yang mengganjal. Kekhawatiran itu semakin membesar ketika dia melihat wajah orang tua yang menghadiri acara. Nugroho, orang tua Dika, tersenyum bangga, tetapi tatapannya berisi harapan akan sesuatu yang lebih. Anak-anak ini benar-benar butuh dukungan untuk terus melangkah, bukan hanya hari ini, pikir Renata. Setelah semuanya selesai, para orang tua diajak berkeliling untuk melihat semua poster. Renata memperhatikan interaksi antara anak-anak dan orang tua. Rasa bangga, kehangatan, dan cinta yang tampak di antara mereka membuat jantungnya berdebar. Di saat itu, Renata menyadari bahwa momen ini lebih dari sekadar acara. Ini adalah jembatan antara harapan dan kenyataan. Namun, ketika semua orang larut dalam kebahagiaan, Renata merasakan telinga berdengung. Suara perbincangan mulai samar. Tiba-tiba lampu mati dan ruangan menjadi gelap. Beberapa anak berteriak kaget, dan anak-anak yang lain terlihat bingung. Dalam kegelapan yang menyelimuti, Renata meraba-raba, mencari langkah ke arah pintu. Saat dia menyalakan senter ponselnya, mata anak-anak terlihat ketakutan. "Tenang, semuanya baik-baik saja," ia berusaha menenangkan mereka, suara yang mencoba menghilangkan suasana tegang. Dalam keheningan itu, dia bisa merasakan detak jantungnya berpacu, harapan yang tadinya menyala kini mulai meredup. Kemudian, ia mendengar suara dari luar. Beberapa orang dewasa berusaha menghidupkan generator dengan panik. Dalam momen kegelapan yang mencekam itu, Renata merasa ada yang lebih besar yang sedang dipertaruhkan. Dia merintih dalam hati, "Tolong beri kami kekuatan untuk melewati ini." Kini, dia seolah dihadapkan dengan momen kebenaran. Ketika lampu nyala kembali, Renata melihat Dika mengulurkan tangannya penuh harapan. Keberanian Dika dan rasa saling peduli itu menjadi sinar yang membawanya kembali. "Kami bisa melewati ini bersama," bisik hatinya. Ia siap berdiri di hadapan mereka. Tetapi di mana semua ini membawa mereka ke depan? Pertanyaan itu semakin menuntut untuk dijawab. Renata menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan gegap gempita di dalam dadanya. Dia memandang sekeliling, melihat wajah-wajah tegang anak-anak yang perlahan-lahan mulai bisa beradaptasi dengan kembali nyalanya lampu. Dika, dengan tatapan penuh harapan, berdiri di depannya, mengulurkan tangan seakan meminta agar semuanya baik-baik saja. "Bu Renata, kita lanjutkan?" tanya Dika, penuh semangat. Renata mengangguk, senyum merekah di wajahnya. "Tentu, sayang. Kita masih punya banyak cerita tentang bintang." Dia merasakan kehangatan dari anak-anak,
Mereka kembali berenergi seolah tak ada yang menghentikan langkah mereka. Ketika acara berlanjut, Renata merasakan betapa pentingnya dukungan ini. Melihat Dika dan teman-temannya menghidupkan harapan dengan cara mereka sendiri, membuat jantungnya bergetar. Setiap kata yang mereka ucapkan menjadi lebih berbobot. Ada kebanggaan di dalam dirinya seorang ibu dan guru yang siap menghadapi apapun demi anak-anaknya. Setelah semua pembicaraan selesai, tiba-tiba Dika menarik lengan bajunya. "Bu, ada yang mau aku tunjukkan," seru Dika dengan riang. Renata menyusulnya ke sudut ruangan, di mana beberapa poster belum ditampilkan. Ada sebuah poster yang terlihat berbeda. Poster itu menggambarkan bintang-bintang yang bercahaya dalam gelap, menggambarkan impian-impian mereka. Dika menjelaskan, "Disinilah kita bisa menggambarkan cita-cita kita, Bu. Bintang-bintang itu mewakili harapan kita untuk masa depan." Renata menelan ludah, menyadari bahwa poster itu adalah hasil kolaborasi anak-anak ketika mereka berusaha saling mendukung. Itulah kekuatan sejati dari komunitas ini. Kebersamaan mereka dalam krisis sebagai sebuah keluarga. Dalam momen itu, dia merasakan air mata keharuan menetes di pipinya. "Renata?" Terdengar suara Nugroho memanggil. Renata berbalik dan melihat Nugroho datang dengan langkah cepat. "Maaf, ada masalah dengan jaringan listrik di luar. Namun, anak-anak luar biasa. Saya bangga dengan mereka." "Saya juga," jawab Renata tulus. Mereka telah berjuang sampai akhir. Pengalaman ini adalah sesuatu yang lebih dari sekadar pameran. Nugroho tersenyum, tetapi ada keraguan di matanya. "Tapi, kita harus memastikan ini tidak hanya terjadi sekali saja. Mereka butuh lebih dari pengalaman. Mereka butuh dukungan berkelanjutan." Tangannya mengatasi rasa gelisah. Renata mengiyakan dalam hati. "Kita harus melakukan sesuatu," jawabnya, jiwanya berkobar dengan tanggung jawab. "Mari kita buat program untuk membantu mereka." Dengan semangat yang baru, Renata langsung membuat rencana di pikirannya. Harapan untuk membangun lebih banyak dukungan dirasakannya berlipat ganda. Namun, di tengah semangat ini, ada sedikit keraguan. Apakah orang tua yang lain akan mendukung? Apakah mereka mau terlibat lebih jauh dalam perkembangan anak-anak ini? Saat dia memikirkan semua itu, dia merasakan denyut jantungnya. Ada keraguan yang mengintai, tapi dia tahu, jika ini adalah untuk Dika dan anak-anak lainnya, dia siap menghadapi tantangan. Dalam harapan minggunya yang dipenuhi ketidakpastian, dia tak hanya berpikir tentang anak-anak, tapi juga sebuah misi yang lebih besar. Ketika acara berakhir dan semua orang berkumpul di luar, Renata berhenti sejenak. Seolah dipanggil oleh sebuah kekuatan yang tak terduga, dia melangkah ke depan, menyembunyikan semua rasa takut di dalam hatinya. "Saya ingin menjadi bagian dari masa depan kalian, dan saya tahu kita bisa bersama untuk meraihnya." Suara Renata mengalun penuh keyakinan, membuat sekelompok orang tua mendengarkan, akan tetapi di antara sorak-sorai itu, ada bisikan yang membuatnya terdiam. Apa yang akan terjadi jika impian-impian itu terhalang? Apakah kota kecil itu akan mendukung langkahnya? Semua pertanyaan itu menghantuinya, dan harapan serta kekhawatiran bercampur menjadi satu. Kini, Renata bukan hanya berjuang untuk anak-anaknya. Dia berjuang untuk menuju kemenangannya. Di luar ruang pameran yang ramai dipenuhi cahaya dan suara, sebuah perjalanan baru menunggu. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Di mana semua ini akan membawanya? Renata berdiri di tengah kerumunan, melihat wajah dingin para orang tua. Mereka mungkin terlihat biasa, tetapi dalam hati Renata, dia merasakan tarikan yang kuat, sebuah harapan yang tak terucapkan. Dia ingin mengajak mereka semua meraih mimpi bersama untuk anak-anak. "Saya ingin mendengar dari kalian. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan potensi mereka?" tanyanya dengan tulus. Gema suaranya menggema dalam ruang terbuka, menyita perhatian banyak orang. Beberapa orang tua saling berpandangan, dan Renata menangkap keraguan mereka. Perlahan-lahan, satu orang tua, Budi, seorang pemilik warung makan lokal, maju. "Anak-anak kami sudah mengalami banyak hal. Kalau bisa, saya ingin mereka bisa melakukan lebih. Tapi kami takut, Bu. Takut jika usaha kami sia-sia." Kata-kata itu menembus jantung Renata, dan dia merasa air mata menyempit di sudut matanya. "Saya mengerti, Pak Budi. Tak ada yang lebih menakutkan daripada gagal dalam membangun masa depan. Namun, jika kita tidak mencoba, kita sudah pasti gagal. Mari kita bersama-sama menggapai bintang." Dika, yang sedari tadi mendengarkan, tiba-tiba melangkah mendekat. "Saya ingin belajar lebih banyak, Bu."
Bisakah kita buat kelas-kelas baru? Ucapnya dengan semangat, entah mengapa, semangat Dika menginspirasi orang tua yang lain. Beberapa mulai mengangguk setuju, wajah serius mereka perlahan-lahan membentuk senyuman. Kelas-kelas baru. Teriak Ibu Sari, seorang guru yang tidak aktif. Saya bisa membantu. Seperti api di padang ilalang, semangat itu menyebar. Renata merasakan jiwanya bergetar. Dia melihat harapan kembali mencuat di wajah orang tua. Bagaimana dengan kita semua berkumpul untuk merencanakan program ini? Tanyanya, antusias. Kita bisa saling berbagi ide dan dukungan. Hari itu, di tengah keramaian, segelintir orang tua berkumpul dan menyusun rencana. Momen sederhana ini terasa besar. Pertemuan itu menjadi langkah awal untuk menciptakan jaringan dukungan yang mereka butuhkan. Terbentuknya semangat kolaborasi. Segalanya mungkin terasa suram sebelumnya, tetapi keduanya bersatu kini adalah cahaya harapan. 1 bulan berlalu. Renata tak percaya betapa cepat waktu berlalu. Dia menggandeng Budi dan Ibu Sari ke rumah warga untuk berbagi informasi mengenai program yang dibangun. Mereka berbagi semangat, menjelaskan pentingnya dukungan bagi anak-anak. Selama bulan itu, banyak perubahan mulai terlihat. Jiwa-jiwa yang sebelumnya penuh ketakutan kini mulai belajar berbagi dan berkolaborasi. Ibu-ibu yang tadinya ragu, kini melibatkan diri dalam mendukung kegiatan anak-anak. Namun, di balik semua kemajuan ini, Renata merasakan lonjakan kekhawatiran baru. Seiring dengan perubahan positif itu, ada juga suara-suara skeptis mulai muncul. Apa yang bisa kita lakukan? Ini hanya anak-anak. Suara itu terus terngiang di telinganya. Tadi malam, pukul 2 pagi, Renata terbangun dari mimpi buruk. Dia terjaga, memikirkan benang-benang keraguan yang mulai menyelimuti harapannya. Jika orang-orang skeptis itu terus berkomentar, apakah langkah awal ini akan menjadi tidak berarti? Dia merasakan ketegangan di dadanya. Momen indah membawa tantangan baru, perlahan Renata menata pikirannya. Suaranya terbata, apa yang bisa mengubah tembok skeptisisme ini? Dia tahu, ada satu hal yang bisa menyatukan semua. Dia harus menjalin komunikasi, mendengar semua suara, bahkan yang paling sinis sekalipun. Kita harus membuktikannya, tekadnya. Dia bertekad untuk membekali anak-anak dengan semua yang mereka butuhkan. Apapun yang terjadi, dia akan bertarung demi harapan masa depan mereka. Sementara itu, sebuah berita tidak terduga mulai menyebar di kota kecil itu. Mengguncang harapan dan menambah kecemasan dalam satu waktu. Apa yang akan terjadi dengan semua rencana ini? Akankah harapan itu bisa bertahan di tengah badai skeptisisme yang mengancam? Ketegangan itu terus membara dalam hatinya, membawa Renata melangkah ke jalan yang belum dipetakan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Renata berdiri di depan kelas yang dipenuhi anak-anak dengan semangat berapi-api. Hari ini adalah hari puncak pengumuman program baru yang telah mereka rencanakan. Dengan jantung berdegup kencang, dia mengatur napas sebelum membuka mulut. Semua anak terlihat siap, cita-cita mereka terpancar di mata polos. Senyum hangat tampak di wajah Dika, yang selalu menjadi jantung dari semangat kolektif mereka. Anak-anak, hari ini kita akan merayakan sesuatu yang istimewa. Renata mengajak mereka berteriak kegirangan. Kita akan membangun sebuah program baru untuk terus belajar dan bertumbuh bersama. Suara riuh menggema ketika semua anak berbagi kegembiraan. Mereka berlari-lari kecil, senyum terkembang tanpa batas, seolah dunia ini milik mereka. Namun, di balik senyum itu, Renata merasakan keraguan. Ketika dia melihat keluar jendela, bayang-bayang skeptisisme dari beberapa orang tua yang ragu mulai mengintimidasi pikirannya. Apakah ini akan cukup untuk meyakinkan mereka? Pertanyaannya bergelut dalam hatinya. Namun, dia tahu satu hal. Jika ada semangat di antara anak-anak ini, maka tiada yang bisa menghentikan mereka. Kegiatan dimulai. Setiap anak berkontribusi sesuai kemampuan mereka. Ada yang menggambar, ada yang berbicara, dan ada yang menulis. Dalam proses itu, Renata merasakan cahaya harapan membara meresap ke dalam ruang kelas. Di tengah kesibukan, Dika menarik perhatian dengan poster berisi harapan-harapan masa depan mereka. Bu, poster ini akan menunjukkan apa yang kita inginkan di masa depan. Serunya. Renata memberikan anggukan penuh bangga. Hari pun berlanjut. Suatu sore, ketika tadinya kelas mulai tenang, seorang ibu bernama Dewi memasuki ruang kelas. Dengan tatapan penuh harap, ia berkata, "Saya ingin berbagi cerita tentang tantangan yang kami hadapi. Kami ingin anak-anak ini mendapatkan kesempatan yang lebih baik." Kalimat itu membuat Renata melompat dalam hati. Dewi bersuara lembut,
Anak saya, Rina, sangat suka menggambar. Namun, tidak ada capaiannya yang bisa membuktikan bakatnya. Dalam sekejap, Renata menyadari bahwa setiap orang tua memiliki harapan yang sama, tetapi mereka butuh dukungan untuk mewujudkannya. Di sana, di tengah anak-anak yang bersemangat, datangnya dukungan tidak hanya membentuk kuliah. Itu adalah balas budi untuk masa depan yang lebih cerah. Seiring berjalannya waktu, program mulai menjanjikan. Namun, saat Renata merasakan harapan di tangannya, keraguan kembali datang. Setiap malam, dia terjaga memikirkan, apakah semua ini akan berlangsung? Bagaimana jika aku tidak bisa mendampingi mereka selamanya? Malam itu, saat Bintang memanggilnya, Renata membuat keputusan berani. Dia harus melibatkan lebih banyak orang. Dan, ketika 1 bulan berlalu, dia mengadakan pertemuan dengan seluruh orang tua di desa. Merencanakan masa depan anak-anak. Menghadapi skeptisisme dengan keberanian, dia tertawa dan berbagi visi, membangun sebuah komunitas yang saling mendukung. Anak-anak, kita semua bisa bergandeng tangan melewati ini, Renata mengajak dengan percaya diri. Mari kita buat komitmen bersama untuk masa depan mereka. Sekali lagi, semangat anak-anak menyala, menggema di ruangan. Wilayah hitam skeptis seolah sirna digantikan cahaya. Melihat pertumbuhan dari setiap pertemuan dan kerja keras kolektif, harapan menunjukkan jalan baru. Renata melihat Dika, Rina, dan anak-anak lain, berwarna-warni dalam semangat dan impian. Ini bukan hanya sekolah mereka, ini adalah peluang yang lebih luas. Dan saat dia membawa mereka kembali ke rumah, satu hal menyentuh dalam dirinya. Dia memiliki keluarga baru yang siap berjuang bersamanya. Dengan berani, Renata menganggap semua ketidakpastian sebagai tantangan sebuah jalan perpaduan antara kemewahan dan kesederhanaan. Melalui perjuangan dan pelajaran, dia mulai memahami arti kebahagiaan adalah dalam berbagi. Setelah 1 tahun, saat acara pameran tahunan desa, Renata berdiri tegak di tengah keramaian. Matsuhita, aliran orang-orang berbondong-bondong mengelilingi anak-anak yang mempresentasikan karya mereka. Terasa haru menggelayut di dada saat Dika berpidato. Terima kasih, Bu Renata. Kami bisa meraih bintang-bintang kami. Air mata bahagia menggenang saat Renata menyadari mereka semua telah berhasil. Dengan hati penuh suka, suara-suara tawa berpadu dengan hangatnya semangat. Dia melihat wajah Dika yang bersinar, penuh percaya diri. Rambut Rina bergetar saat ia menggambar dengan imajinasi yang tidak terbatas. Renata tahu, di sini adalah rumahnya, sebuah tempat di mana mimpi-mimpi digenapi. Ketika malam tiba, di bawah langit berbintang, Renata bersyukur. Dia tidak hanya menemukan kembali jati dirinya, tetapi juga membangun kekuatan baru. Ini baru permulaan, bisiknya. Dan lebih banyak yang akan datang. Saat semua harapan berkumpul dalam satu komitmen, Renata tahu, masa depan mereka adalah jarak yang terbentang dan kali ini, mereka tidak akan berjalan sendirian. Kalian harus berlangganan sekarang juga ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan komentari reaksi kalian dan teori tentang akhir ini. Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat kesimpulan ini. Setiap tindakan mendukung perjalanan kami, dan bersiaplah untuk lebih banyak kisah mendebarkan ke depan.